Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widayati dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 1. Di sini saya akan membahas yaitu permasalahan mutu pendidikan di Indonesia. Latar belakang, mutu pendidikan sering diartikan sebagai karakteristik jasa pendidikan yang sesuai dengan kriteria tertentu untuk memenuhi kepuasan pengguna atau user pendidikan, yakni peserta didik, orang tua, serta pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam menjaga mutu proses tersebut dilakukan adanya quality control yang mengawasi jalannya proses segala komponen pendukungnya. Sekolah adalah sebuah people-changing institution yang dalam proses kerjanya selalu dihadapi dengan uncertainty and interdependent. Maksud mekanisme kerja atau produksi di lembaga pendidikan secara teknologis tidak dapat dipastikan karena kondisi input dan lingkungan yang tidak pernah sama sekali. Selain itu, proses pendidikan di sekolah juga tidak dipisahkan oleh lingkungan keluarga maupun pergaulan pendidikan. Permasalahan mutu pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan suatu sistem yang saling berpengaruh. Mutu keluaran dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses. Pembahasan dalam hal ini didasarkan pada komponen masukan, proses, dan keluaran. Mutu masukan pendidikan dapat dilihat dari kesiapan murid dalam mendapatkan kesempatan pendidikan. Data Pusjas tahun 2004 menunjukkan bahwa sebagian siswa 46% berada dalam kategori tingkat kebugaran kurang dan 37% dalam tingkat kebugaran sedang. Data Susenas tahun 2003 mengungkapkan bahwa dari sekitar 18 juta anak usia balita, sekitar 28% atau 5 juta berstatus kurang gizi, lebih dari 50% anak usia SD atau MI menderita kurang gizi. Secara eksternal, komponen masukan pendidikan yang secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan meliputi: yang pertama, ketersediaan pendidikan dan tenaga kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas maupun kesejahteraannya. Yang kedua, prasarana dan sarana belajar yang belum tersedia dan belum didayagunakan secara optimal. Yang ketiga, pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran. Dan yang terakhir, proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif. Salah satu faktor yang terpenting dalam mempengaruhi kualitas pendidikan adalah ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan. Sampai dengan tahun 2002-2003 terdapat sekitar 2,7 juta guru dari jenjang pendidikan prasekolah hingga menengah, baik pada sekolah negeri maupun swasta. Namun, jumlah tersebut belum memadai, karena itu masih diperlukan sekitar 400.000 orang lagi. Guru merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Hal ini disebabkan karena guru merupakan titik sentral dalam pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikan. Dengan kata lain, salah satu persyaratan penting bagi terwujudnya pendidikan yang bermutu adalah apabila pelaksanaan dilakukan oleh pendidik-pendidik yang berprofesional dapat diandalkan. Tingkat rendahnya mutu hasil belajar siswa banyak tergantung pada kemampuan mengajar guru. Apabila guru tidak memiliki kemampuan mengajar yang baik, maka akan membawa dampak peningkatan iklim belajar mengajar yang baik. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah
RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan guru adalah pendidik profesional. Menurut Suyanto, guru yang profesional harus selalu berubah dari praktek lama dan bahkan juga harus bisa meninggalkan metode lama untuk menghadapi tantangan profesional kini dan mendatang dengan cara metode yang sama sekali. Itulah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.